Shalom. Shalom. Saya ucapkan selamat sore untuk sidang jemaat yang dikasihi Tuhan. Mari oleh karena kasih kemurahan Dia, kita membawa hidup kita pada sore hari ini untuk kita datang kepada Tuhan di dalam ibadah doa. Saya undang semua untuk bangkit berdiri, sidang jemaat. Kita akan datang kepada Tuhan dalam doa. Kami bersyukur Tuhan, Engkau sudah mengasihi kami. Engkau sudah memberikan kemurahan-Mu atas hidup kami. Kembali Engkau memberikan kami waktu untuk kami datang kepadamu. Di dalam ibadah di sore hari ini Tuhan, kami membawa seluruh hidup kami kepadamu Tuhan. Membawa kehidupan kami untuk memuji-Mu, untuk menyembah-Mu, untuk mendengarkan firman-Mu, untuk menaikkan segala doa-doa kami kepada Engkau Tuhan. Oleh karena itu, biar kuasa-Mu yang memimpin dan mengurapi kami, kuasa Roh Kudus-Mu yang memberikan kekuatan atas hidup kami. Terima kasih Bapa, biar Engkau memberkati ibadah kami dari awal sampai selesainya nanti Tuhan. Sungguh kami bersyukur kepadamu Tuhan, biar berkat-Mu Kau curahkan atas hidup kami. Terima kasih Bapa. Kami mulai ibadah kami di sore hari ini Tuhan. Kami mau datang kepadamu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali sidang jemaat. Mari bersama-sama kita naikkan pujian kita. Kita naikkan sembah kita kepada Dia. Sebab Dia yang layak menerima segala puji sembah kita. Dia yang kudus, layak menerima semua sembah kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Allahku. Terima kasih Roh Kudus. Ku datang Tuhan dalam hadirat-Mu, hiaskan kekudusan. Seluruh surga sujud menyembah-Mu. Ku tersungkur dan berseru, ku datang Tuhan dalam hadirat-Mu, berhiaskan kekudusan. Seluruh surga sujud menyembah-Mu. Ku tersungkur dan berseru, kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah-Mu. Ku datang Tuhan dalam hadirat-Mu, berhiaskan kekudusan. Ku datang Tuhan dalam hadirat-Mu, berhiaskan kekudusan. Seluruh surga sujud menyembah-Mu. Ku tersungkur dan berseru, ku datang Tuhan dalam hadirat-Mu, berhiaskan kekudusan. Seluruh surga sujud menyembah-Mu. Ku tersungkur dan berseru, kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan,
semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan. Surga bumi menyembah. Kuduslah Tuhan, kuduslah, kuduslah Tuhan. Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan. Surga bumi menyembah-Mu. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan. Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan. Surga bumi menyembah-Mu. Surga bumi menyembah. Surga bumi menyembah-Mu. Surga bumi menyembah-Mu. Oh, kudus, kuduslah Tuhan. Kudus. Haleluya. Haleluya. Kami menyembah-Mu Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kudus, kuduslah Engkau Tuhan. Kami menyembah-Mu. Kami meninggikan-Mu. Kami memuliakan-Mu Tuhan. Kuduslah Engkau. Haleluya. 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 Terpujilah nama-Mu Tuhan. Terpujilah nama-Mu Yesus. Sebab Engkau kudus. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Syukur, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau yang layak menerima sembah kami. Engkau yang layak menerima segala kemuliaan. Sungguh besar Engkau Tuhan. Sungguh besar dan ajaib karya-Mu dalam hidup kami. Sungguh Engkau Raja segala bangsa yang layak disembah. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Biar pada sore malam hari ini hanya Engkau yang kami muliakan. Besar dan
ajaiblah karyamu, adil dan benarlah jalanmu, Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia namamu, besar dan ajaiblah karyamu, besar dan ajaiblah karyamu, adil dan benarlah jalanmu, Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia namamu. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layaklah segala bangsa, layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layaklah segala bangsa, layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, sebab Kau Allah yang kudus, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Haleluya, haleluya. Engkau Allah yang kudus, Allah yang layak kami sembah, Raja segala bangsa yang penuh kuasa dan kemuliaan. Pada sore malam hari ini Tuhan, hanya sembah sujud kami naikkan kepada Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan Yesus. Biar sembah kami ini Tuhan bisa mempermuliakan dan menyenangkan Engkau. Nanti saatnya juga Tuhan pada kesempatan sore hari ini kami mau mendengar sebagian daripada firman-Mu. Tolong setiap kami untuk kami bisa mengerti, untuk kami bisa mendengar dengan baik, untuk kami bisa melakukan sesuai dengan firman-Mu. Terima kasih Bapa, Engkau memberkati kami, baik hamba-Mu yang menyampaikan maupun yang mendengar. Biar kuasa urapan Roh Kudus-Mu Kau taruhkan atas hamba-Mu ini Tuhan, yang tidak berdaya, yang kecil tiada arti ini Tuhan. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom. Saya ucapkan selamat sore kepada sidang jemaat pada sore hari ini kembali. Mari sebelum kita menaikkan segala apa yang menjadi kerinduan kita, apa yang menjadi pergumulan kita, apa yang setiap menjadi keinginan kita
kita naikkan kepada Tuhan. Namun sebelum itu, Bapak Ibu sekalian, mari kita akan membaca firman Tuhan yang ada di dalam Injil Matius. Injil Matius pasal yang ke-7. Puji nama Tuhan. Injil Matius pasal yang ke-7, saya akan mulai pada ayat yang ke-7. Sudah siap semua? Mari kita akan membaca ayat yang ke-7 pada pasal yang ke-7. Judul berikutnya, hal pengabulan doa. Ayat yang ke-7, mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat. Ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetok baginya pintu dibukakan. Ayat yang ke-9, adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia meminta roti? Atau memberi ular jika ia meminta ikan? Jadi, jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga, ia memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Amin. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, sudah jelas sekali pada ayat yang ke-7, mintalah maka akan diberi. Carilah maka akan mendapatkan. Ketoklah pintu akan dibukakan. Demikian janji firman Tuhan atas hidup kita. Janji firman Tuhan yang ditulis dalam Injil Matius pasal yang ke-7 dan pada ayat yang ke-8. Karena setiap orang yang meminta menerima. Setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetok baginya pintu dibukakan. Amin. Kita percaya akan firman Tuhan. Kita percayakan semua hidup kita pada Tuhan, sekaligus kita percaya akan firman-Nya. Berapa banyak keinginan, kerinduan, pergumulan dalam hidup kita. Berapa macam, berapa hal yang menjadi keinginan dalam hidup kita. Baik secara jasmani atau secara rohani. Keinginan kehidupan di dunia ini maupun keinginan kita nanti di surga. Bapak Ibu sekalian yang dikasihi Tuhan, janji firman Tuhan atas hidup kita, minta akan diberi. Cari kita akan mendapat, dan ketok kita akan dibukakan. Sudah berapa banyak kita berdoa? Sudah berapa lama kita berdoa? Sudah berapa macam hal yang kita naikkan doa kita kepada Tuhan? Sudah berapa hal yang sudah dijawab Tuhan, dan berapa hal yang belum dijawab oleh Tuhan? Bapak Ibu sekalian yang dikasihi Tuhan, sebagai manusia yang penuh dengan kekurangan kelemahan ini, tidak salah kita meminta, tidak salah kita mencari, tidak salah kita mengetok. Tidak salah. Tapi seberapa banyak hal yang sudah kita naikkan dalam doa kita, kerinduan kita kepada Tuhan, seberapa besar yang sudah dijawab oleh Tuhan. Kadang dalam hidup kita, kalau sudah
dijawab, puji Tuhan. Artinya tidak ada sesuatu atau sesuatu masalah dalam hidup kita. Bagaimana dengan hal yang tidak dijawab oleh Tuhan? Ada kalanya kita ini seolah-olah meminta kepada Tuhan dengan sikap kita untuk memaksa Tuhan. Kita meminta kepada Tuhan seolah-olah kita itu memaksa harus terlaksana Tuhan. Kalau tidak dijawab oleh Tuhan, kadang kita juga menyalahkan Tuhan. Tuhan, hitung-hitungan sama Tuhan. Tuhan, aku sudah berbuat ini, aku sudah berbuat itu. Aku sudah melakukan ini, aku sudah melakukan itu, aku sudah beribadah, aku sudah banyak hal Tuhan. Tapi kenapa Tuhan masih belum memberikan jawaban atas hidup kita? Kalau di dalam 2 Petrus 3 ayat yang ke-9, Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai suatu kelalaian. Ini firman Tuhan. Tuhan tidak akan lalai menepati janjinya. Kalau kita pernah kecewa kepada orang, kalau kita pernah kecewa kepada manusia, oleh karena janjinya, oleh karena apa yang dijanjikan kepada kita, itu tidak ditepati. Tidak sesuai dengan janjinya, tetapi beda dengan Tuhan. Tuhan tidak lalai menepati janjinya sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai suatu kelalaian. Sungguh luar biasa hidup kita. Kalau kita merasa kecewa, boleh kecewa. Tapi jangan sampai terus kekecewaan kita pelihara dalam hati kita pelihara dalam pikiran kita pelihara dalam hidup kita. Sehingga kecewa itu makin hari, makin bertumbuh dalam hidup kita. Sehingga kita menyalahkan Tuhan. Kita menyalahkan Tuhan. Setelah menyalahkan, kalau kita pelihara dalam hati pikiran kita, bisa-bisa kita meninggalkan Tuhan. Tapi pada sore hari ini, janji Tuhan tetap untuk kita selama-lamanya. Janji firman Tuhan untuk kita, minta maka akan diberi, cari kita akan mendapat, dan ketok kita akan dibukakan. Banyak hal yang kita minta kepada Tuhan pada sore hari ini. Banyak yang kita cari sesuatu untuk kita dapatkan. Dan pada sore hari ini kita juga diberikan kesempatan untuk mengetok pintu. Kalau tadi saya katakan, kadang permintaan kita seolah-olah kita maksa kepada Tuhan. Bagaimana sikap kita pada waktu kita mengetok hati daripada Tuhan? Kalau kita bertamu kepada rumah seseorang, apakah kita akan ketok atau dengan sopan? Bagaimana kita mengetok hati Tuhan dengan memaksa, dengan keinginan kita yang begitu besar, sehingga sikap kita untuk mengetok pintu hati Tuhan kurang sopan, kurang baik. Pada kesempatan sore hari ini Bapak Ibu sekalian yang dikasihi Tuhan, apa yang akan kita minta? Tuhan janjikan akan diberi. Bagi yang mencari, apa yang kita cari di dalam Tuhan?
Perkara apa yang kita cari kepada Tuhan? Hal apa yang kita cari kepada Tuhan atas hidup kita? Dan mari pada sore hari ini kita mengetuk juga hati Tuhan. Dengan sikap kita. Dengan sikap sebagai seorang yang mengetuk pintu. Bukan menggedor pintu. Kenapa Bapak Ibu sekalian kita mengetuk pintu? Kan Tuhan sudah tahu kebutuhan saya. Tuhan tahu keperluan saya. Tuhan tahu apa yang saat ini aku inginkan. Betul, Tuhan tahu. Tuhan mengerti dari siapapun. Nah, kalau begitu kita tidak perlu berdoa, Bapak Ibu sekalian yang dikasihi Tuhan. Perlu sikap kita jaga untuk kita datang kepada Tuhan. Bukan hanya dengan sikap yang baik. Tapi pada sore hari ini mari kita datang kepada Tuhan dengan segenap kerendahan hati kita. Maksudnya gimana? Tuhan kan sudah tahu apa yang menjadi keperluan kebutuhanku, apa yang aku perlukan, apa yang aku minta, kan Tuhan sudah tahu. Tapi pada sore hari ini, Tuhan menginginkan sikap kita untuk berseru kepada Tuhan. Untuk berseru kepada Dia. Orang berseru kepada Tuhan itu bukan dengan kesombongan, bukan dengan kekuatan, tapi dari kelemahan, penyerahan, ketidakmampuan. Kita berseru kepada Tuhan. Bapak Ibu sekalian, pernah membaca atau mengerti cerita firman Tuhan? Asal ku jamah saja bajunya, aku akan jadi sembuh. Kalau tidak dengan kerendahan hati, tidak akan bisa. Katakan saja Tuhan, dia sudah sembuh. Dengan sikap-sikap seperti ini, dengan sikap kerendahan hati kita kepada Tuhan, dengan kelemahan kita sebagai manusia, kita datang kepada Tuhan. Tuhan akan bersedia membuka tangannya. Tuhan akan memberikan jawabannya kepada hidup kita. Atau kita dengan alasan, aku tidak bisa berdoa, aku tidak bisa berkata-kata. Tetapi di dalam Roma pasal yang ke-8, coba kita membaca Roma pasal yang ke-8. Roma pasal yang ke-8, ayat yang ke-26 kita baca, demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita. Sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa, tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Memang Tuhan sudah tahu, bukan berarti kita tidak perlu berseru kepada Tuhan. Dan dengan kelemahan kita, dengan kerendahan kita sebagai manusia, kita datang kepada Dia. Mungkin kata-kata kita terbatas. Mungkin apa yang kita keluhkan ini tidak terucapkan. Tetapi janji firman Tuhan, demikian juga Roh membantu kita dalam setiap kelemahan kita. Sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan yang tidak terucapkan. Ini yang menjadi kekuatan kita. Ini yang menjadikan setiap doa-doa kita naikkan kepada Tuhan dengan kerendahan, dengan kelemahan. Jadi tidak ada alasan untuk kita tidak bisa berdoa.
Bapak Ibu sekalian yang dikasihi Tuhan, mari pada kesempatan sore malam hari ini, kita pergunakan waktu kesempatan dengan baik. Untuk kita datang kepada Tuhan. Untuk kita datang kepada Dia. Dengan segenap kelemahan kekurangan kita. Dengan kerendahan hati kita. Kita mau sujud dan menyembah hanya kepada Dia. Kita berseru kepada Tuhan. Tuhan, Tuhan, tolonglah aku ini. Itu adalah seruan. Itu yang perlu kita naikkan kepada Dia. Sementara kita berdoa dengan mulut kita berdoa panjang lebar, kita berdoa dengan kekuatan kita sendiri. Tapi kita tidak mendapatkan apa-apa. Tuhan tidak menjawab apa-apa. Di dalam Yakobus pasal yang keempat, ya, ayat yang ketiga saya baca. Atau kamu berdoa juga, tetapi kamu tidak menerima apa-apa. Karena kamu salah berdoa. Sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan. Saya ulangi. Sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Ini adalah kemauan, kehendak daging yang begitu besar. Hanya untuk memuaskan hawa nafsu, hanya untuk menyenangkan kedagingan ini, hanya untuk menyenangkan kehidupan duniawi ini. Hanya untuk berfoya-foya. Sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Mungkin cara kita berdoa sudah benar, tetapi keinginan kita berdoa itu masih belum benar di hadapan Tuhan. Kita berdoa dengan penuh nafsu kita. Kita berdoa dengan keinginan daging yang besar. Hendak memuaskan hawa nafsu kita. Bapak Ibu sekalian yang dikasihi Tuhan. Kadang kita kurang jeli atau kadang kita sengaja menginginkan sesuatu kepada Tuhan. Mungkin itu tidak terasa bisa menyakitkan orang, bisa merugikan orang lain, membuat orang lain tidak senang, tidak suka. Oleh karena keinginan hawa nafsu kita, mungkin bisa menyakiti orang lain, mungkin bisa membuat hati orang lain terluka, membuat hati orang lain kecewa. Bapak Ibu sekalian yang dikasihi Tuhan. Pada kesempatan sore hari ini mari kita datang kepada Tuhan. Dengan penuh segala kerendahan hati kita datang kepada Dia. Dengan penuh hormat kita datang kepada Dia. Dengan sikap yang benar kita datang kepada Dia. Mari pada kesempatan sore hari ini kita koreksi setiap hidup kita.
pasal 7 tadi, di Matius pasal 7 tadi, ayat yang ke-11. Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga. Ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang memintanya kepadanya. Bapa yang di surga lebih tahu apa yang menjadi kebutuhan kita. Yang terbaik, bukan hanya yang baik, tapi yang terbaik untuk hidup kita. Bukan hanya sesuatu yang baik, tetapi terbaik untuk hidup kita. Jadi untuk hidup kita pada sore hari ini, kalau sempat doa kita pada sore hari ini belum terjawab, belum bisa kita mendapatkan jawaban, mari kita koreksi dalam hidup kita. Mari kita lihat dalam hidup kita. Kenapa Tuhan? Apa Tuhan? Kalau di dalam Yesaya 59 ayat yang kedua itu, yang menjadi penghalang doa kita kepada Tuhan, yang membuat dia menyembunyikan diri, yang membuat telinga dia tidak mendengar setiap doa kita ialah dosa dan kejahatan kita. Bukan doa-doa yang panjang, doa-doa dengan perkataan yang luar biasa. Bukan. Tetapi kita berdoa kepada Tuhan dengan sikap yang benar. Kita berdoa kepada Tuhan dengan segala kerendahan hati kita. Kita ketok pintu hati Tuhan dengan baik. Kalau kita tidak berdoa, tidak apa-apa. Tidak bisa berdoa maksud saya. Kalau kita tidak bisa berdoa, tidak apa-apa. Tuhan tahu. Tapi kita juga berseru kepada Dia. Berseru merendahkan kita itu tidak mampu. Kita merendahkan diri. Doa orang yang benar, bila yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Dalam Yakobus 5 ayat 16 yang bagian B. Jadi yang penting bukan doa apa yang kita lakukan, tetapi siapa yang berdoa. Coba kita membaca di surat Yakobus pasal yang kelima. Ayat yang ke-16 secara keseluruhan saja. Yakobus pasal 5 ayat yang ke-16, karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar, bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Jadi bukan doanya, tetapi siapa yang berdoa. Doa orang yang benar. Puji nama Tuhan. Bukan panjangnya doa kita, bukan baiknya kata-kata kita, bukan hanya itu, tidak cukup hanya itu, tetapi yang terpenting adalah doa orang yang benar. Bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Amin. Mari Bapak Ibu sekalian yang dikasihi Tuhan, kita datang kepada Tuhan untuk membawa hidup kita, untuk kita meminta kepada Tuhan, untuk kita mencari, untuk kita mengetok hati Tuhan. Janjinya ya dan amin atas hidup kita. Janjinya pasti untuk kehidupan kita. Mari kita menempatkan diri sebagai orang yang benar. Supaya doa kita
sebagai doa orang yang benar. Sangat besar kuasanya. Mari para pelayan untuk mempersiapkan diri. Kita membawa hidup kita yang kecil, membawa hidup kita yang tidak berdaya, membawa hidup kita yang penuh dengan kekurangan, membawa hidup kita yang lemah sebagai manusia, membawa hidup yang perlu pertolongan kepada Dia. Janjinya ya dan amin. Sekalipun ada orang yang menganggap itu sebagai kelalaian. Tapi janji Tuhan tetap untuk kita. Janji firman Tuhan kita klaim pada sore hari ini. Menjadi milik kita. Janji firman Tuhan untuk hidup kita. Bagi orang-orang yang benar. Terima kasih Tuhan Yesus. Kau sudah memberikan sesuatu untuk hidup kami. Untuk kami meyakini akan firman-Mu. Kami percaya akan firman-Mu Tuhan. Kami berharap kepada Engkau Tuhan. Dengan iman kami berdoa. Dengan penuh pengharapan kami datang kepadamu Tuhan. Dan dengan penuh kasih kami datang kepadamu Tuhan. Membawa hidup kami. Begitu banyak persoalan, permasalahan dalam hidup kami. Begitu banyak apa yang kami perlukan, kami butuhkan. Begitu banyak tantangan dan rintangan yang ada dalam hidup kami. Begitu banyak hal-hal yang menakutkan. Pada sore malam hari ini Tuhan, kami butuh pertolongan-Mu Tuhan. Biar Kau nyatakan firman-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kau begitu baik atas hidup kami. Terima kasih Tuhan. Engkau sudah melihat setiap hati kami yang berseru kepada Engkau. Engkau tahu setiap apa yang kami butuhkan saat ini Tuhan. Engkau melihat hati-hati yang menjerit, hati yang berseru kepadamu Tuhan. Engkau melihat setiap hati yang mengasihi-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Ketika ku hadapi kehidupan ini, jalan mana yang harus ku pilih? Ku tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup. Hanya Kau Tuhan tempat jawabanku. Aku pun tahu ku tak pernah sendiri, sebab Engkau Allah yang menggendongku. Tangan-Mu membelaiku, cinta-Mu memuaskanku. Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Janji-Mu seperti fajar pagi hari, dan tiada pernah terlambat bersinar.
Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Katakan dengan hatimu kepada Tuhan. Ketika ku hadapi kehidupan ini, oh Tuhan, jalan mana yang harus ku pilih? Kami tidak mampu, Tuhan. Kami tidak sanggup, Tuhan. Hanya Engkau yang menjadi jawabanku. Terima kasih. Aku pun tahu ku tak pernah sendiri, sebab Engkau Allah yang menggendong hidup kami. Tangan-Mu membelaiku, cinta-Mu memuaskan Tuhan. Kau angkatku ke tempat yang tinggi. Janji-Mu seperti fajar pagi hari, dan tiada pernah terlambat bersinar. Cinta-Mu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa janji-Mu, Tuhan. Janji-Mu seperti fajar pagi hari, dan tiada pernah terlambat bersinar. Cinta-Mu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa janji-Mu seperti fajar. Janji-Mu seperti fajar pagi hari, dan tiada pernah terlambat bersinar. Cinta-Mu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam janji-Mu seperti fajar. Janji-Mu seperti fajar pagi hari, dan tiada pernah terlambat bersinar. Cinta-Mu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu, Tuhan. Dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Tahu betapa dalam kasih-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Allahku. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Haleluya. 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 Syukur, terima kasih kami.
Haleluya, haleluya. Oh, haleluya, haleluya. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan buat janji firman-Mu, buat janji-janji-Mu atas hidup kami. Haleluya, kasih-Mu Tuhan yang senantiasa menyertai kami. Terima kasih Tuhan buat kasih-Mu atas hidup kami. Terima kasih Tuhan buat berkat yang sudah kami terima. Terima kasih Tuhan buat kesembuhan yang kami terima. Terima kasih Tuhan buat segala yang sudah kami dapatkan. Oh, syukur, haleluya, haleluya. Engkau yang begitu baik atas hidup kami. Engkau yang mengerti hidup kami. Engkau yang tidak membiarkan kami sendiri. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Janji-Mu seperti fajar pagi hari. Janji-Mu seperti fajar pagi hari, dan tiada pernah terlambat bersinar. Cinta-Mu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih. Dengan iman janji-Mu seperti fajar. Janji-Mu seperti fajar pagi hari, dan tiada pernah terlambat bersinar. Cinta-Mu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu Tuhan, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Allahku. Kau tahu pada sore hari ini, setiap hati yang berseru kepada Engkau. Kau tahu setiap hati yang merindukan kuasa-Mu atas hidup kami. Kau tahu setiap hati yang memerlukan pertolongan pada saat sore malam hari ini Tuhan. Kami mau datang kepadamu Tuhan
untuk membawa hidup kami dengan segala kelemahan dan kekurangan kami, Tuhan. Kami datang kepadamu, Tuhan. Biar pada kesempatan sore hari ini, setiap apa yang menjadi kerinduan kami, Engkau akan memberi. Setiap apa yang pada sore hari ini kami cari, Tuhan, kami boleh mendapatkan. Kami datang kepadamu, Tuhan, bawa hati kami untuk mengetok hati-Mu. Dengan kami berseru kepadamu, Tuhan Yesus. Terima kasih, Tuhan. Terima kasih, Allahku. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih, Tuhan. Terima kasih. Terima kasih, Tuhan. Haleluya, haleluya. Kau sudah menjawab setiap seru doa kami pada sore hari ini. Kau menjawab setiap apa yang menjadi kerinduan kami, Tuhan. Terima kasih, Bapa. Pada sore hari ini, Tuhan, sesuai dengan firman-Mu di dalam Yakobus 5 ayat yang ke-16, karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Amin. Kami mau berdoa untuk setiap saudara-saudara kami pada sore hari ini, Tuhan. Kalau ada yang mengalami sakit penyakit, kami berseru kepadamu, Tuhan. Biar Engkau jamah satu persatu mereka dengan kuasa-Mu. Sebab kuasa bilur-Mu sudah menanggung segala sakit penyakit itu. Buat saudara-saudara kami, Tuhan, yang sakit, Engkau jamah dan Engkau jadikan sembuh di dalam nama Tuhan Yesus. Kuasa bilur-Mu sanggup menyembuhkan, Tuhan. Kalau pada sore hari ini ada saudara-saudara kami, siapapun Tuhan, yang pada sore hari ini berseru kepadamu, yang membutuhkan pertolongan, mungkin pada saat ini menghadapi persoalan permasalahan di dalam hidupnya, baik di dalam pekerjaan, baik di dalam sekolah, di dalam urusan apapun, Tuhan. Pada malam hari ini, setiap jalan buntu yang kami hadapi, Engkau bukakan di dalam nama Tuhan Yesus, sehingga kami mendapatkan suatu kemenangan dalam hidup kami. Baik di dalam persoalan hidup nikah kami, dalam kehidupan keluarga kami, untuk istri, untuk suami, untuk orang tua, untuk anak-anak kami, untuk siapa kerabat yang ada di sekeliling kami, Tuhan. Pada sore hari ini membutuhkan kuasa pertolongan-Mu, penyertaan dan pembelaan-Mu, sehingga kehidupan kami, Tuhan, mendapatkan kekuatan yang dari-Mu. Kehidupan kami yang susah, Kau berikan penghiburan. Yang lemah, Kau berikan kekuatan. Yang di dalam kesedihan, Kau berikan sukacita yang dari-Mu, Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Untuk anak-anak kami yang bersekolah juga, Tuhan, Engkau pimpin mereka, berikan hikmat, marifat, kepandian, ingatan yang kuat, supaya bisa menerima pelajaran dengan baik dan bisa menyelesaikan setiap ujian ulangan dengan baik pula, dan menghasilkan sesuatu nilai yang memuaskan, menghasilkan sesuatu yang baik dalam hidupnya. Terima kasih Bapa, untuk setiap para pencari pekerjaan, Tuhan, pada sore hari ini.
yang mungkin belum bisa mendapatkan. Kau tolong Tuhan satu persatu. Biar Kau buka jalan supaya dia dapat mendapatkan suatu pekerjaan yang tepat buat mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus. Namamu yang dipermuliakan dan ditinggikan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk seluruh sidang jemaat-Mu Ebenezer Mojokerto. Kau limpahkan segala kuasa-Mu, Kau limpahkan segala berkat-Mu. Mulai dari yang terkecil sampai yang dewasa Tuhan. Biar penyertaan dan pembelaan-Mu berlaku buat mereka satu persatu. Terima kasih Bapa untuk setiap para pengurus gereja di tempat ini. Kiranya Engkau juga memimpin mereka, memberikan hikmat marifat supaya bisa menyelesaikan setiap pekerjaan dengan baik. Berikan kemampuan, berikan kuasa, pengurapan kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan buat mereka. Supaya juga mereka bisa bekerja dengan baik. Untuk setiap hamba-hamba-Mu, khususnya Bapak Gembala kami Tuhan, beserta Ibu Gembala yang sudah mengembalakan di tempat ini. Kiranya Engkau makin berkati, Engkau berikan kuasa-Mu Tuhan. Engkau berikan, oh Tuhan, pembukaan rahasia firman-Mu untuk kami sidang jemaat-Mu. Supaya kami bisa mendapatkan firman-Mu. Tuhan bisa makan firman-Mu dengan kenyang. Sehingga kehidupan rohani kami menjadi suatu kehidupan rohani yang sehat Tuhan. Engkau memakai beliau Tuhan dengan penuh kuasa-Mu, dengan kuasa urapan Roh Kudus-Mu. Juga Tuhan, para hamba-hamba-Mu yang sudah Kau percayakan di tempat ini Tuhan. Untuk Bapak Yusak, untuk Bapak Samuel, dan yang lain-lainnya Tuhan. Engkau memberkati mereka. Terima kasih Bapak. Engkau memberkati semua guru-guru sekolah minggu. Engkau memakai mereka satu persatu Tuhan. Sehingga bisa mereka bekerja dengan baik, bisa mengajarkan akan firman-Mu kepada anak-anak kami semua Tuhan. Sehingga anak-anak kami Tuhan bisa mengerti akan kehendak dan rencana-Mu dalam firman-Mu untuk hidup mereka Tuhan. Engkau memberkati guru-guru sekolah minggu ini Tuhan. Kau pakai satu persatu Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih untuk pemain musik pula Tuhan. Biar Tuhan melalui hidup mereka bisa mempermuliakan Engkau, melalui tangan-tangan, melalui tubuh, melalui Tuhan hidup mereka Tuhan, untuk mempermuliakan bersama-sama dengan kami, dengan keahlian, dengan talenta yang mereka miliki Tuhan. Engkau memberkati dan urapi dengan kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan untuk Tuhan setiap anak-anak-Mu yang sudah mengambil bagian dalam pelayanan Tuhan. Biar Engkau juga memakai mereka, mengurapi mereka sebagai suatu pelayan yang benar Tuhan. Untuk bisa melayani satu dengan yang lain, untuk melayani kami semua Tuhan. Terlebih Tuhan, untuk kebesaran dan kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Bapa. Pada sore hari ini Tuhan, begitu banyak yang hendak kami sampaikan kepada Engkau. Begitu banyak hal yang tidak bisa kami ucapkan satu persatu. Tapi Engkau sendiri yang menolong hidup kami. Engkau sendiri yang mengerti apa yang menjadi kebutuhan, keperluan kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus, Engkau memberkati kami semua. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan Aku mau seperti-Mu Yesus. Sidang cepat, mari saya undang untuk bangkit berdiri. Mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu
jalanku, memuliakan aku mau sepertimu. Ku mau sepertimu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan namamu Tuhan, memuliakan namamu, memuliakan namamu. Bapa di dalam surga, kami telah berdoa kepada Engkau Tuhan. Kau jawab satu persatu apa yang menjadi kerinduan mereka. Kau juga mau berkati para pelayan-Mu pada sore hari ini yang sudah terlibat Tuhan. Biar dengan pelayanan kami Tuhan, Engkau saja yang kami tinggikan dan kami muliakan. Dan tiba saatnya Tuhan, kami untuk mengakhiri ibadah kami pada malam sore hari ini. Mari sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, kita terima berkat dan anugerah yang dari Allah Bapa, dan di dalam cinta kasih-Nya Tuhan Yesus Kristus, di dalam persekutuan kuat kuasa urapan Roh Kudus menyertai kita dan memberkati kita mulai dari malam hari ini sampai pada Maranatha Tuhan datang kali yang kedua. Di dalam nama Tuhan Yesus kita terima berkat ini. Haleluya, haleluya, amin. Selamat malam, Tuhan memberkati kita semua.